Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati Karim, NIM B1A12202, kelas G, Matkul Ekonomi Makro 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan Ibu dosen melalui sumber YouTube Prof. Bambang. Langsung saja, pada slide pertama, apa yang dimaksud dengan Marshall-Lerner Condition? Marshall-Lerner Condition adalah kondisi di mana kalau terjadi depresiasi real, yaitu penurunan dalam nilai epsionan, akan mengarah ke kenaikan dalam ekspor neto. NX sama dengan EX kurang IN. Selanjutnya, nomor 2, mengapa kondisi Marshall-Lerner Condition tidak terjadi di Indonesia? Karena neraca perdagangan di Indonesia hampir setiap tahun mengalami depresiasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya barang Indonesia yang masih tergantung dalam impor, yang dimana kita mengimpor bahan baku dari luar negeri, tentu saja akan mendorong harga barang naik. Jadi, penurunan dari depresiasi nominal ini tidak seimbang dengan kenaikan produknya. Sehingga meskipun nilai tukar nominal turun, tapi kalau harga domestik dan harga luar negeri lebih tinggi, jadi sebenarnya bukan menjadi depresiasi. Bisa saja terjadi real apresiasi, sehingga bukan mendorong ekspor, tapi mendorong impor. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa terjadi kurva J depresiasi? Karena depresiasi real awalnya memperburuk neraca perdagangan, yang dimana net ekspor turun dari waktu ke waktu. Ada semacam penyelesaian, karena dengan depresiasi barang impor mahal, kemudian kita menyesuaikan bagaimana proses produksi di Indonesia, sehingga tidak tergantung pada impor dan seterusnya, yang dimana lama-lama bisa mendorong ekspor, sehingga tidak langsung otomatis depreciation. Kemudian, net ekspor akan positif atau naik, yang dimana biasanya turun dulu dan akan naik, yang kemudian akan terjadi penyesuaian dan perbaikan, dan importnya berkurang dan ekspornya naik karena terjadi depresiasi, yang dimana orang luar melihat barang kita lebih murah, jadi akan membentuk kurva J pada gambar samping ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Penyesuaian apa yang terjadi saat depresiasi? Penyesuaian yang terjadi pada saat depresiasi yaitu menyesuaikan produksi Indonesia terhadap impor agar mengurangi impor dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor. Slide berikutnya. Jelaskan proses mengapa kurva pasar barang IS model Mundell Fleming memiliki slope negatif. Jadi, ketika ada kenaikan kurs, maka net ekspornya akan turun karena berhubungan negatif. Kemudian, kenaikan kurs akan menurunkan net ekspor yang dimana planet expenditure akan turun ke bawah, menurunkan income. Jadi, penurunan ini dari kenaikan E dan penurunan Y diringkaskan dalam kurva IS. Jadi, jika Y naik, maka output akan turun. Slide berikutnya. Jelaskan mengapa kurva LM pasar uang model Mundell Fleming berbentuk tegak lurus. Yaitu karena kurva LM karena kurva LM kan aslinya seperti ini,
dengan R di sini sama dengan R domestik sama dengan R dunia, maka tentu saja kombinasi R bintang satu kombinasi dengan Y, karena ada satu kombinasi Y, kemudian nilai kurs nominal tidak tergantung dan bebas, sehingga terbentuknya tegak lurus yang dimana kurva LM dan suku bunga dunia bersama-sama menentukan income. Kemudian slide berikutnya, kebijakan apa yang efektif meningkatkan output lebih besar dalam perekonomian terbuka pada rezim kurs mengambang fiskal atau moneter? Jelaskan prosesnya. Jadi menurut saya dalam perekonomian itu yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter karena jika suplai uang naik, maka mendorong suku bunga R, yang dimana jika turun akan menyebabkan capital outflow, yang dimana banyak aset kita keluar yang akan terjadi depresiasi, yang akan mendorong net ekspor, maka pendapatan nasional juga akan naik. Itulah kenapa kebijakan moneter efektif. Slide berikutnya. Apakah benar suku bunga dalam negeri sama dengan suku bunga dunia, sebagaimana model-model Fleming? Baik, suku bunga domestik itu tinggi karena misalnya tingkat pengembalian jasa yang lebih tinggi menarik dana-dana dari luar akan mendorong suku bunga turun. Kemudian, jika suku bunga domestik di bawah dari suku bunga di dunia, maka banyak penduduk akan invest di luar untuk memperoleh iba jasa yang lebih tinggi, yang akan mendorong suku bunga jika akan kembali naik, mendorong suku bunga jika akan kembali naik, sehingga suku bunga domestik akhirnya sama dengan suku bunga dunia. Tapi faktanya suku bunga domestik lebih tinggi daripada suku bunga dunia. Soal selanjutnya, mengapa suku bunga Indonesia lebih tinggi dari suku bunga dunia? Yaitu karena adanya satu country risk, yang dimana jika suatu negara country risk-nya tinggi, maka suku bunganya akan lebih tinggi. Dua, adanya exchange rate expectation, yang dimana jika kita punya ekspektasi bahwa rupiah akan terdepresiasi, itu juga akan terjadi depresiasi. Itulah mengapa terjadi suku bunga rupiah lebih tinggi daripada suku bunga dunia, karena ada country risk dan adanya ekspektasi seperti itu. Nomor selanjutnya, bagaimana memasukkan faktor risk country dalam model-model Fleming? Yaitu dengan cara menambahkan theta, yang dimana theta itu risk premium untuk menanggung resiko. Jadi, misalnya kita menyimpan rupiah, maka suku bunganya harus tinggi, karena sebagai premi harus menerima risiko kemungkinan terjadi depresiasi rupiah. Jadi, kita tinggal ditambahkan theta. Slide selanjutnya. Apakah benar bahwa risiko negara atau country risk akan meninggalkan output sebagaimana gambar di samping? Tidak. Jika ya, mengapa? Atau jika tidak, mengapa? Karena Bank Sentral ingin menghindari depresiasi yang besar dengan mengurangi money supply, yang dimana LM-nya bukan ke kanan, tapi bergeser ke kiri. Sehingga Y tidak naik begitu juga dengan depresiasi.
karena uang domestik kemungkinan akan mendorong harga barang domestik naik yang menyebabkan kenaikan harga secara keseluruhan. Oke, baik. Itulah penjelasan dari materi yang saya ambil melalui sumber dari Prof. Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.